karbohidrat. Klasifikasinya itu ada ini ya, tinggal dibaca aja. Terus kalau mau mencari rumus molekulnya pakai yang ini, CH2O N kali. Definisi dan jenis-jenis isomer ada di bawah. Nih, ya nah, nih di isomer banyaknya kita ambil di yang monosakarida. Dalam karbohidrat itu ada 3 isomer, enantiomer, diastereomer, dan epimer. Enantiomer itu dilihatnya dari OH yang di bawahnya. Itu adalah mirror dari each other. Jadi misalkan ini CH2OH. Nah, ini kan dimirrorin. Jadi OH-nya jadi kayak gini. Nah, ini namanya adalah L-treos. Kedua senyawa ini merupakan enantiomer. Dan ada diastereomer. Diastereomer itu bukan mirror of each other, tapi mereka hanya ada perbedaan di posisi OH-nya. Untuk membedakan dari epimer, posisi OH yang berbeda itu minimal 2. Contohnya adalah ini. Ya, mereka merupakan diastereomer karena posisi ini berbeda. Lalu posisi yang ini juga berbeda. Nah, kalau epimer, contohnya yang ini. Contohnya adalah dua senyawa ini. Dua senyawa ini merupakan epimer karena ada perbedaan satu posisi OH. Begitu. Howard projection. Howard projection itu yang bentuknya kayak gini ya. Nah, ada aturan-aturannya. Ini mana? Ini cincin, bentuk cincin. Ini dan ini. Nah, oke, ini adalah Fischer ya. Kalau Howard itu bisa dari Fischer atau enggak dari bentuk hemiacetal atau hemiketalnya. Nih, ini contohnya dari Fischer. Dilihat dulu, ini adalah isomer D atau L. Kalau di kanan berarti dia adalah isomer D. Kalau isomer D, CH2OH-nya berada di atas. Benar kan? Nih, di atas garis pada saat penggambaran Howard-nya. Lalu di Howard ada beta isomer atau enggak alpha isomer. Nah, kalau ingin menggambar Howard itu harus dua-duanya yang digambar, beta juga, alpha juga. Ingat aja kalau dari Fischer itu karena dia nggak ada anomeric hidroksinya, berarti dia langsung gambar aja di sini. Kalau beta berarti OH-nya di atas garis dan kalau alfa OH-nya di bawah garis. Kalau udah kayak gini, udah ada CH2OH dan OH alfa atau betanya, kita lihat yang ininya sekarang dia ada di kanan. Di kanan berarti Howard-nya ada di bawah garis. Ini benar di bawah. Ini di kiri berarti ini di atas garis. Lalu ini ada di atas garis. Yang gak usah dilihat adalah OH di cekiral terakhir. Karena kan dia udah jadi penentuan si ini. Dan dia udah nyambung. Kayak gitu. Ini adalah D-galactose. Alpha. Bentuk alpha OH anomeric ini kan bentuknya udah jadi hemiacetal. Nih, ini dua ini udah jadi hemiacetal. Nah, kalau alpha OH anomeric yaitu ini dia berada di kanan. Kalau beta OH anomericnya berada di kiri. Ya. Nah, sekarang kita gambar Howard projectionnya. Oke, karena ini adalah yang membentuk sikliknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama yang O ini. Maka dia adalah
cincin piran segi 6. Kita gambar garis-garisnya dulu kayak gini. Nah, karena dia D, nih bentuknya D, kita langsung gambar aja CH2-nya di atas. Kalau dia D, kalau L, dia CH2-nya di bawah. CH2OH. Nah, lihat ini, CH2OH-nya nyambungnya sama apa? H. Berarti ini bawahnya adalah H. Kayak gitu. Sekarang kita lihat ini adalah C nomor 1 di Howard ya. Kita lihat posisi ininya. Numerik hidroksi di hemiasetalnya berada di kanan. Berarti kalau dia di Howardnya berada di bawah maksudnya. Kanan bawah, kiri atas. Ingat itu. Nah, dia ada H-nya juga, berarti dia atasnya adalah H. Sekarang ini udah. Kita lihat fokus ke 3 ini. Nah, yang di C chiral pertama, C chiral kedua maksudnya, OH-nya berada di kanan juga, berarti dia berada di bawah juga. Kanan bawah, ingat kanan bawah. Lalu yang sisa 3, 4 itu berada di kiri. Jadi OH-nya adalah di atas. Nah, kayak gini. Ini adalah Howard dari alpha D. Namanya bukan galactose lagi, tetapi galactopyranose. Jadi C-nya diganti jadi pyranose atau enggak furanos kayak gitu. Nah, kalau yang beta kita tinggal ganti ini bagian ininya aja. Kalau beta ya OH anomeriknya berada di kiri. Jadi OH pertama di Howardnya juga berada di atas. Nah, sisanya sama aja kayak alfa. Ini adalah beta D galactopyranose. Sekarang kalau Howard ke Fisher. Nah, yang pertama dilihat itu dia bentuk di sini apa? Kalau misalkan dia piran kayak gini, berarti udah pasti dia di Fisher-nya juga ada 6. Dan CHO karena dia Fisher bukan hemi asetal CH2OH. Ada 6, 1 2 3 4. Nah, lihat CH2OH di Howardnya. Dia di atas kan ini. Berarti di sininya juga dia bentuk D. Berarti OH C chiral terakhirnya ada di kanan. OH. H. Karena ini Fisher, bagian ini tuh gak usah dilihat. Kenapa? Soalnya ini tuh termasuk ke yang ini. Nih lihat di bagian kalau Fisher ke Howard, nih yang ini bawah ini, yang bawah itu kan jadinya C1 di Howard. Makanya kalau misalkan kita rubah Howard ke Fisher, yang satu ini gak usah dihirauin lagi soalnya dia udah termasuk yang bawah ini. Berarti kita fokusnya ke sisanya, yaitu yang ini. Nah, ini OH-nya di atas, berarti dia aslinya di sininya adalah di kiri. HO. H. Ya, setelahnya OH-nya di bawah ya, yang ini. OH-nya di bawah, berarti dia di kanan di Fisher-nya. Lalu yang ini OH-nya di atas, berarti dia di Fisher di sebelah kiri dan H. Seperti ini. Ya. Sekarang kadar gula, metode Loews-Corol. Yang pertama itu mencari video. Ini udah pasti diketahuin ya data-datanya dari soal, tinggal dimasuk-masukin aja. 0,1 udah dari sananya. Nah, maksud ini itu kalau misalkan kalian udah nemu nih, misalkan nih 3,7 mili.
Nah, berarti milih hasil perhitungan di sini adalah 3,7. Kita lihat ke tabelnya. 3,7 itu berada di antara 3 sama 4 kan di sini. Berarti ini juga. Nah, berarti milih sebelumnya itu maksudnya milih sebelum hasil perhitungan. Berarti ini di sini 3, di sini 4. Miligramnya juga mengikuti. 7,2 dan 9,7. Ini 7,2 dan di sini 9,7. Nah, ini udah ada datanya semuanya kecuali si X. Makanya langkah kedua kita mencari miligramnya pakai rumus yang ini. Nah, kalau misalkan berdasarkan data yang udah ditentuin, berarti ini jadinya X min Mg sebelumnya itu adalah 7,2 per 9,7 kurang 7,2 sama dengan militionnya yang hasil perhitungan 3,7 kurang 3 per 4 kurang 3. Nah, kita udah bisa tahu X nya nanti hasilnya berapa. Lalu kita cari FP. Ini udah pasti datanya ada di soal. Nah, hitung persen gulanya. Mg glukosanya maksudnya itu adalah X yang tadi kita cari di step kedua. Ini adalah dari X. FP-nya yang tadi dari step ketiga 100% dan Mg sampel udah pasti ada di soal. Nah, kalau misal ada gula sebelum inversi dan gula setelah inversi, itu caranya itu stepnya sama aja. Jadi misalkan yang pertama ini kalian dapetin data yang sebelum inversi. Kalau sesudah inversinya stepnya sama aja. Pertama nyari videonya, cari ininya X-nya, masukin ke rumusnya, terus cari FP-nya. Kalau misalkan FP-nya itu beda ya, sebelum inversi sama setelah inversi itu FP-nya masing-masing. Terus tinggal cari persen sukrosa. Itu persen, kalau misalkan cuman diketahuin sebelum inversi berarti cuman 1. Jadi ya udah tinggal hasil yang ini sebelum inversi dikali FK selalu 0,95 dari sananya, dari MR sukrosa per MR glukosa. Tapi kalau misalkan ada sebelum dan setelah inversi, persen setelah inversinya dikurang dengan sebelum inversi dikali FK lagi. Maksudnya setelah inversinya itu harus lebih besar daripada sebelum inversi. Kayak gitu.